Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfan Faras Muhammad dengan NIM C24012310093 dari kelompok 3 Biologi Molekuler Akuatik. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan satu materi yang terdapat di mata kuliah Biologi Molekuler Akuatik ini, yaitu teknik polimerase chain reaction atau teknik PCR. Nah, jadi teknik polymerase chain reaction atau teknik PCR itu apa sih? Jadi, teknik PCR ini adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro yang dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam saja. Nah, selanjutnya tujuan dari teknik PCR ini apa sih? Jadi, tujuan dari teknik PCR ini adalah untuk mendapatkan hasil salinan DNA yang dipergunakan untuk proses identifikasi selanjutnya. Kemudian juga ada nih beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dari teknik PCR ini. Yang pertama itu caranya yang mudah dan juga cepat gitu. Terus yang kedua itu tidak mahal dan tidak perlu memerlukan banyak uang untuk bisa melakukan teknik PCR ini. Lalu yang ketiga itu adalah bisa mendapatkan salinan DNA dengan hasil yang baik. Nah, pada PCR ini dia itu melibatkan 3 siklus. Nah, 3 tahap siklusnya itu diantaranya itu denaturasi template. Nah, di denaturasi template ini itu terjadi pada suhu sekitar 94 sampai 95 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu adalah annealing atau penempelan. Biasanya annealing ini merupakan pasangan primer pada untai ganda target. Dan juga yang terakhir itu adalah pemanjangan. Di pemanjangan ini dia itu terjadi di suhu sekitar 72 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang bisa menentukan keberhasilan dari proses PCR ini. Nah, yang pertama itu adalah konsentrasi dan kualitas DNA. Lalu yang kedua itu ada temperatur annealing dari kedua primer. Dan yang ketiga itu adalah konsentrasi MgCl2. Terus yang keempat itu ada enzim polimerase yang juga merupakan faktor penentu keberhasilan. Lalu yang kelima itu ada konsentrasi dan kualitas primer. Keenam ada jumlah siklus PCR. Dan yang terakhir itu adalah deosinukleotida trifosfat atau DNTP. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahannya itu, yang pertama itu kita harus menyiapkan 3 jenis pipet. Nah, 3 jenis pipetnya itu yaitu ada berukuran 200 ml, yang kedua ada ukuran 100 ml, dan yang ketiga itu ada ukuran 10 ml. Selanjutnya itu juga ada primer atau 16 sRNA dan H2O yang sudah disentrifuse di panjang gelombang 14.000 selama 5 detik. Lalu ada bahan-bahan PCR-nya nih. Yang pertama itu ada H2O sebanyak 4,5 ml, yang kedua ada TAQ atau Bioline sebanyak 12,5 ml, yang ketiga ada primer sebanyak 1,5 ml, dan yang keempat itu adalah sampel sebanyak 5 ml. Yang sampel ini nih harus dimasukkan terakhir. Kenapa? Karena agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, pada tahap prosedur melakukan teknik PCR ini itu dilakukan di dalam mesin PCR T1 atau thermocycler. Nah, diawali dengan tahap denaturasi awal pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit dan diikuti dengan sebanyak 35 siklus proses denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik. Selanjutnya, itu ada proses annealing atau tahap penempelan primer yang tadi sudah aku jelaskan di awal, yaitu pada suhu 52 sampai 55 derajat Celcius selama 1 menit. Dan yang terakhir itu adalah extension. Nah, dari nama aja extension yang ada itu adalah pemanjangan. Perpanjangannya itu adalah perpanjangan basa yang dilakukan selama 1 menit di suhu 72 derajat Celcius. Nah, reaksi PCR ini akan diakhiri dengan siklus final extension atau tahap akhir dalam pemanjangan basa. Nah, final extension ini dilakukan selama 15 menit di suhu 60 derajat Celcius, yang nanti hasilnya itu akan dielektroforesis pada gel agarosa, yaitu pada tahap elektroforesis. Nah, dari tahapan-tahapan tadi nantinya akan bisa didapatkan beberapa tipe PCR. Nah, yang pertama itu adalah real-time PCR, yang kedua itu ada reverse transcriptase PCR atau RT-PCR, lalu yang ketiga ada nested PCR, yang keempat ada multiplex PCR, yang kelima ada PCR ELISA, dan yang keenam itu ada touchdown PCR.
Nah, itu saja sih materi dari teknik polymerase chain reaction atau teknik PCR yang bisa aku sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.